Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021. Pagi ini saya akan membaca dari Injil Lukas pasal 19 ayat 11 hingga ayat 13 saja, yang berkata sebagai berikut. Perumpamaan tentang uang mina. Untuk mereka yang mendengarkan Dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab Ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka Ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Puji Tuhan, kita menjumpai satu ungkapan dalam Injil Lukas 19. Ada hal yang penting dikatakan dalam ayat 13. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, melihat pengungkapan tentang berdagang, maka banyak orang sangat senang. Siapa yang tidak suka kalau dia bisa berbisnis, berdagang, memperoleh untung? Di mana saja orang akan berusaha untuk mencari keuntungan. Itulah dunia dagang. Dan dalam Alkitab juga kita menjumpai ternyata dalam gereja ada juga orang berdagang. Jadi dagang itu bukan hanya dunia yang di luar dari lingkup gereja berjemaat. Ternyata dalam gereja juga ada orang yang berdagang. Nah, hal inilah yang menjadi kesenangan, menjadi kesukaan banyak orang, karena dagang selalu mengarah kepada keuntungan, suatu peningkatan, dan hal itu tidak salah. Tetapi jangan jadikan rumah Tuhan adalah tempat dagang kita. Ya, kita tidak boleh jadikan rumah Tuhan tempat berdagang. Karena itu Tuhan marah. Nah, kembali kepada pembacaan kita. Di sini dikatakan dia memberikan kepada 10 orang mina, yaitu 10 mina, masing-masing dapat 1. Dan dalam pembacaan kita menemukan orang-orang itu adalah orang-orang yang dipercayakan untuk mengembangkan dana yang dimiliki oleh seorang yang calon jadi raja. Dia katakan, berdaganglah sampai aku akan kembali. Dalam bahasa Ibrani, mina itu sama dengan sekarang ya sekitar $15 atau 3 pound sterling. Nah, hal ini merupakan suatu pemberian yang diberi cuma-cuma, tetapi tujuannya adalah peningkatan. Nah, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita juga harus menyadari ada banyak hal yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma bagi kehidupan ini. Mulai dari oksigen yang kita hirup, mulai dari air minum yang kita bisa minum, dan juga makanan yang selalu tersedia. Itu Tuhan berikan sehingga manusia tidak ada yang kekurangan. Tetapi sayang, kita tidak meningkatkan pemberian-pemberian yang terbaik yang Tuhan berikan. Kita tidak tingkatkan dengan baik bagi kehidupan kita. Dalam hal ini saya tidak berbicara soal oksigen, makanan, minuman,
Tetapi dalam hal ini kita diberi kesempatan untuk hidup. Dan kesempatan hidup itulah yang juga kita harus sadari, karena kita harus tingkatkan kehidupan kita. Kalau kita jadi anak Tuhan, kita tidak boleh jadi anak Tuhan yang cuman begitu-begitu saja. Kita jadi pelayan Tuhan, ya kita hanya begitu-begitu saja. Kita jadi hamba Tuhan, ya hanya begitu-begitu saja. Kita tidak bisa menganggap bahwa saya sudah melayani, sudah cukup. Siapa yang memberi saudara hak untuk merasa cukup? Sedangkan kita disuruh meningkatkan sampai dia datang kembali. Tidak ada yang punya hak berkata, saya sudah cukup meningkat, saya sudah cukup bertumbuh, saya sudah cukup berhasil. Tidak ada yang punya ukuran yang tepat untuk berkata saya sudah cukup. Sebab itu jangan berpikir karena kita sudah tua, dan karena kita tua kita berkata sudahlah cukup. Biarlah yang muda yang sekarang yang maju. Tidak. Karena kita diberi kesempatan untuk meningkatkan sampai dia datang kembali. Dan yang mengetahui peningkatan itu terjadi dalam diri kita tentunya yang pertama, yang mempercayakan minanya kepada kita. Dia tahu berapa yang dia percayakan kepada kita. Dan ketika dia datang, dia bisa melihat tanpa kita bicara, dia sudah tahu. Orang ini mendapatkan peningkatan yang luar biasa. Karena Tuhan tahu kepercayaan itu diberikan. Dan kepercayaan itu bisa dikembangkan seperti apa, sebesar apa. Dan hal itulah yang seringkali kita batasi dalam diri kita untuk kita tidak berkembang semaksimal mungkin. Selama kita masih bisa, kita harus mencoba dan terus berusaha supaya kita bisa mencapai tujuan dari apa yang disampaikan tadi. Berdaganglah sampai aku datang kembali. Dia tidak berkata berdaganglah sampai kau untung sekian. Tidak. Berdagang sampai aku datang kembali. Berarti peningkatan itu harus terus dijalankan di luar batas waktu usia kita, di luar batas waktu, dan kita menganggap ukurannya orang berkarya di luar sampai 50 tahun, 55 tahun, 56 tahun, 60 tahun, sudah pensiun, maka saya pun harus pensiun karena sudah batas usia. Siapa yang memberi hak kita untuk berkata dan untuk mengukur diri kita seperti itu? Kalau kita lihat dengan kasat mata, bukankah salah satu Perdana Menteri yang ada di Asia ini yang begitu terkenal, usianya bukan lagi usia potensial menurut ukuran logika manusia. Dia sudah 70 tahun, tapi dia berhasil. Kenapa? Apa dia punya waktu satu hari 25 jam? Satu hari 26 jam? Sama dengan kita, tidak ada beda waktu, tidak ada beda kesempatan, semua dapat kesempatan, tetapi dia telah menggunakan semua kesempatan untuk meningkatkan dirinya. Dan hal inilah yang kita harus sadari. Karena kita ada di dalam Kristus, maka kita punya peluang untuk mencapai banyak hal yang luar biasa yang dia mau kita capai. Karena di dalam dia, Paulus katakan, aku cakap, aku ahli, aku mahir, aku bisa menghadapi segala sesuatu di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apa yang kurang? Kalau Paulus dapat berkata seperti itu, apa yang kurang untuk kita? Tidak ada yang kurang. Dia tidak punya anak emas, dia tidak punya anak perak, dia punya semua anak-anak yang sama diperlakukan. Sebab itu kita melihat di sini, talentanya diberikan sama. Tetapi yang dia harapkan terjadi peningkatan di dalam kehidupan kita. Sebab itu dikatakan juga oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 12 ayat 7. Tetapi tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk
kepentingan bersama. Dari satu sisi kita melihat Allah memberikan karunia-karunia pernyataan roh untuk kepentingan kita semua. Bahkan di dalam Efesus 4 ayat 7 dikatakan masing-masing kita telah dianugerahkan oleh kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi ukurannya pada Kristus, bukan ukuran kita. Kita merasa saya sudah tua, saya sudah cukup. Biar yang lain lagi. Pekerjaan Tuhan unlimited. Tidak ada yang bisa batasi. Sebab itu kita perlu melihat dalam konsep pemikiran yang lebih jauh. Bahwa ketika dia berkata, berdaganglah sampai aku datang kembali. Adalah peningkatan yang terus kita bisa kerjakan untuk kita mencapai hal yang dia inginkan dalam kehidupan kita. Karena Rasul Paulus dia katakan, apa yang kita belum pernah lihat, apa yang kita belum pernah dengar, apa yang belum pernah muncul dalam hati, itu yang dia sediakan. Terus kenapa kita tidak mau ambil? Terus kenapa kita tidak mau gunakan kalau itu disediakan untuk kita? Sebab itu mari, tinggalkan konsep pemikiran yang lama, tinggalkan pemikiran-pemikiran yang sempit. Apalagi di tengah situasi pandemi seperti ini kita berpikir, ya kita sudah gak bisa bikin apa-apa. Kita tinggal di rumah saja. Kita tidak punya kesibukan lainnya selain menjaga diri sendiri. Jangan habiskan waktumu dengan percuma, karena engkau bisa duduk di kaki Tuhan lebih lama waktunya. Di tengah kesibukan yang lain kita tidak perlu kerjakan. Tidak perlu habiskan 1 kali 1 jam. Tidak perlu habiskan waktumu 1 hari sampai 3-4 jam. Tidak perlu. Kalau Anda ada waktu 15 menit, doalah 15 menit. Kemudian 2-3 jam, kemudian lanjut lagi 15 menit. Sesudah istirahat sebentar, saudara minum kopi mungkin, saudara baca Alkitab. Ada lagi waktu, doakan lagi 15 menit. Kalau kita kumpul 10 kali 15 menit, sudah cukup banyak. Dari pagi kita bangun, daripada kita duduk nongkrong cuma dengar perkembangan COVID, tidak ada guna. Tapi mari kita diberi kesempatan berdagang sampai aku datang kembali. Dia tidak memberikan batas keuntungan seperti apa. Dia tidak berikan batas usia sampai berapa, tapi dia katakan berdagang sampai aku datang kembali. Kiranya Tuhan menolong kita mempergunakan waktu-waktu, kesempatan-kesempatan di tengah pandemi seperti ini untuk mengembangkan dan meningkatkan pemberian kasih karunia Allah dalam diri kita untuk mencapai hal-hal yang luar biasa. Karena tidak ada waktu, tidak ada ketika yang tidak akan berakhir. Segala sesuatu ada waktunya. Pandemi COVID pun ada waktunya. Dan ketika waktunya itu sudah selesai, saudara lihat apa yang saudara buat. Dalam waktu yang sekian lama kita tidak berbuat apa-apa. Dalam waktu yang kita tidak mengerjakan apa-apa. Kita buat apa? Tidak ada. Pandemi COVID selesai, kita cuma bingung lihat terjadi perkembangan orang lain berkembang. Kita melihat perubahan pada orang lain yang begitu pesat. Kita tidak melihat apa-apa pada diri kita. Karena kita hanya beralasankan karena COVID, karena situasi, karena kondisi, maka kita tidak meningkatkan talenta kepercayaan Tuhan. Mari kita mohon kemurahan Tuhan, supaya hari-hari yang ada kita bisa tingkatkan hal yang memang tidak dilihat orang, tapi Tuhan lihat. Kita sedang mengembangkan, kita sedang meningkatkan apa yang dipercayakannya kepada kita. Kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena oleh kasih karunia-Mu Engkau percayakan kami semua talenta yang sama. Untuk kami kembangkan di tengah-tengah dunia yang tidak jelas. Tapi kami percaya kasih karunia-Mu jelas bagi kami. Kemurahan-Mu jelas bagi kami. Kesempatan-Mu jelas bagi kami. Sebab itu tolong kami Bapa, pegang tangan kami. Pertetapkan langkah kaki kami. Supaya di tengah situasi yang ngambang seperti ini, kami pun tidak mengabaikan waktu itu
untuk tidak mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan kepada kami. Sebab itu tolong kami Tuhan, biarlah waktu-waktu yang ada kami dapat gunakan, walaupun hanya beberapa saat kami duduk di bawah kaki Tuhan, walaupun hanya beberapa saat kami sempat membaca Alkitab, walaupun hanya untuk beberapa saat kami dapat membagi ayat-ayat firman Tuhan yang kami baca melalui media sosial lainnya, walaupun hanya dengan beberapa saat kami dapat mengeluarkan perkataan-perkataan yang memberkati orang lain, sebagai wujud nyata kami meningkatkan kasih karunia Allah pada diri kami. Sebab itu tolong kami sepanjang hari ini, baik yang sudah pergi bekerja, berbisnis, maupun yang studi ataupun dengan kesibukan di rumah kami masing-masing. Tuhan tuntun kami supaya hari ini kami dapat tingkatkan hal yang penting yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, sehingga dari kehidupan ini nama Tuhan saja yang dipermuliakan, karena kami sedang sibuk untuk meningkatkan kasih karunia Allah dalam diri kami untuk kelebaran kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa serta mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah ibadah Pelbrip yang dimulai pada jam 6 sore, disiarkan melalui YouTube channel dan Facebook page. Tuhan Yesus memberkati kita semua.